Kehormatan kedua negara sudah berkumandang, Indonesia Raya dan majulah Singapura. Kita lihat bagaimana suasana di National Stadium Singapura. Dan ini adalah susunan pemain starting line up dari Singapura, Bung Ma'ruf dan juga pemirsa. Ada dua pemain inti yang tidak bisa bermain untuk timnas Singapura, yaitu pemain mereka Gabriel Kwak, kemudian ada juga Shakir Hamzah yang tidak bisa bermain. Posisi Shakir Hamzah digantikan oleh Nur Adam Abdullah. Sementara untuk lini depan memang ada Ihsan Afandi yang selama ini selalu menjadi pilihan utama. Ada Haris Harun yang pemain tengah yang kemudian bisa menjadi jangkar dan bisa menjaga keseimbangan. Ya, ini adalah tactical line up 5-3-2, Bung Ma'ruf. 5-3-2 ini formasi yang hampir mirip ketika mereka menghadapi Filipina dan kemudian mereka menang dengan skor 1-2 meskipun mereka kalah penguasaan bola, mereka kalah jumlah tembakan, tapi kemudian mereka mendapatkan kemenangan. Sementara ketika menghadapi Thailand mereka menggunakan 4-1-4-1 tapi kemudian mereka justru menjadi bulan-bulanan dengan kalah 0-2. Ini adalah para pemain cadangan dari Singapura. Kalau kita lihat juga bahwa tim mereka tidak terlalu dalam sebetulnya. Betul, tapi ada satu nama Amerika yang tidak diturunkan, padahal Amerika adalah salah satu pemain yang tampil cukup bagus di kompetisi domestik. Dia adalah pemain dengan top assist, masuk dalam daftar top assist dengan 8 assist yang diciptakan ketika tampil di Liga Singapura 2021. Ya, dan sementara kita lihat ini adalah kedua kapten tim, Haris Harun yang tadi kita bahas. Betul. Bahwa pemain ini juga harus diwaspadai karena bagaimana distribusi bola dia juga masih sangat mumpuni. Betul. Ya, Bung Ma'ruf. Dan ini ada wasit yang memimpin pertandingan dari Korea Selatan semuanya. Kalau kita lihat di sini ada Kim Hee-gun, Park Kyung-yung, Kang Dong-ho dan juga Kim Dae-yong. Dan ini sempat dikritik oleh Sintayong ya, karena Indonesia menjadi pengoleksi gelar kartu kuning terbanyak. Tapi nanti akan kita bahas. Ini adalah starting line up dari Indonesia. Tentunya ada Nadeo di sana. Sementara di depan kita tahu ada nama-nama seperti Dedik yang muncul di sana, Bung Ma'ruf. Iya, ini yang kemudian orang merasa kembali lagi-lagi tidak bisa menduga apa yang dilakukan oleh Sintayong dari pertandingan ke pertandingan. Memang perubahannya tidak terlalu banyak, tapi kadang sangat signifikan. Ya. Rizky Ridho tampil sebagai starter, ini adalah formasi bisa dikatakan 5-4-1 karena Rizky Ridho bersama Dewangga dan Fahrudin ini hampir sama atau hampir mirip ketika mereka menghadapi Vietnam. Jadi mungkin bisa dikatakan agak defense, tetapi bisa jadi Asnawi akan sedikit didorong ke depan. Dia untuk sebagai penyambung antara lini belakang dengan lini tengah dan kemudian diharapkan bisa berkontribusi lebih maksimal. Ya, kembali mencadangkan Evan Dimas dan juga Ezra dan juga Elkan Bagot di sini. Dan tentunya juga akan ada 1 minute of silence sebelum pertandingan dimulai. Ya, emerging stronger together ini bakti untuk para frontliners dalam melawan COVID-19 tentunya pemirsa. Dan segera kita akan saksikan pertandingan yang akan sangat menarik ini. Tentunya kita dukung terus tim nasional Indonesia. Dan alhamdulillah Bung Hadi Ahai Gunawan sudah hadir di studio untuk memandu jalannya pertandingan bersama dengan Bung Ma'ruf El Rumi. Silakan Bung Hadi. Ya, terima kasih Bung Bidan. Selamat malam, salam olahraga pemirsa kita dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Sesaat lagi inilah pertandingan yang kita tunggu-tunggu. Pertandingan semifinal pertama Piala AFF 2020 antara Indonesia sebagai juara grup B melawan runner-up grup A yaitu Singapura. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Nasional Singapura ini, tentu saja Indonesia memiliki sejarah yang cukup bagus di stadion ini karena kita juga pernah membantai mereka di tahun sekitar tahun 60-an untuk bisa mengalahkan Singapura. Dan pemirsa, saya tidak sendiri, saya temani oleh seorang komentator yang tentu saya tidak asing lagi, yaitu Bung Ma'ruf El Rumi. Bung Ma'ruf, Indonesia tentu saja di kancah AFF kalah jauh dengan Singapura. Bagaimana dengan melihat pertandingan ini, Bung Ma'ruf? Iya, kita berharap bahwa Indonesia akan mendapatkan hasil lebih positif. Karena kalau kita bicara rekor Indonesia ketika di Piala AFF tidak terlalu bagus. Indonesia 5 kali menjadi semifinalis, 9 kali tampil di partai semifinal, tapi kemudian belum pernah mendapatkan gelar juara. Sementara Singapura, kalau kita tarik lagi, mereka hanya 5 kali tampil di partai semifinal, tapi kemudian 4 diantara mereka menjadi juara. Dan Indonesia mengumumkan ada perubahan sekitar 2 pemain, ada Dedik yang diturunkan dan juga Ridho, sedangkan Singapura ada sekitar 4 pemain. Inilah Safwan Baharudin yang mengisi lini belakang setelah tidak tampilnya Shakir Hamzah, yang posisi Shakir Hamzah digantikan oleh Nur Adam Abdullah. Duet Irfan Fandi dan juga Safwan Baharudin tentu saja menjadi kekuatan lini belakang dari Singapura. Inilah
Arham Pratama pencetak 1 gol ke gawang Malaysia, lemparan jauh. Dan ada striker kita, penyerang kita yaitu Dedi. Tapi Dedi tentu saja menjadi catatan tersendiri Bung Maruf karena selama tampil belum pernah mencetak gol di asuhan Sintayong ini, Bung Maruf. Iya, memang salah satu kelemahan atau catatan dari timnas Indonesia adalah meskipun kita menjadi tim yang paling produktif dibanding semifinal lainnya dengan 13 gol, tetapi agak bermasalah dari sisi pemain depan. Irfan Jaya langsung ke depan, arahkan Mahfud kepada Witan Sulaiman. Tapi penjagaan yang sangat ketat tadi dijaga langsung. Yang sangat luar biasa. Penjagaan dari Nazrul Nazari sulit tadi. Tendangan penjuru yang pertama tentu saja buat Indonesia adalah Witan Sulaiman. Yang tampil apik saat melawan Malaysia. Peluang yang sangat baik. Irfan Jaya mencetak 3 gol di AFF untuk Indonesia. Lakukan sudah baik datang ya. Fahrudin tadi. Dedi berduel dengan Haris Harun, kapten ke-11. Dewangga membilai bola tadi. Serbuan yang dilakukan oleh pemain dari Singapura, Song Oyung. Ya, kalau kita bicara soal Song Oyung, pemain yang sudah tampil sebanyak 7 kali, kemudian dia juga bermain untuk tim Lion, salah satu tim elit di Singapura. Dan kalau kemudian kita bandingkan, ini agak cukup kejutan karena lini tengah juga ada beberapa perubahan. Misalnya Sahwal Anwar, kemudian Hamis Sahin tidak diturunkan. Kenapa Anda melihat Indonesia memakai pola 5-4-1, Bung Maruf? Ya, karena sebenarnya melihat Singapura juga tidak terlalu digdaya banget di grup A. kalau saya melihat lebih gini, karena butuh kehati-hatian Bung Hadi, karena bagaimanapun partai semifinal berbeda. Kalau kemudian kita bicara fase grup masih ada kesempatan kedua dan ketiga, tapi semifinal pilihannya adalah menang dan kalah dan tentu beresiko dari sejumlah gol. Hampir saja tadi umpan yang salah dari para pemain Indonesia. Beruntung masih bisa digagalkan adalah Nazrul Nazari. Saya pikir menarik apa yang dikatakan oleh Sintayong bahwa para pemain harus kembali fokus menjalani pertandingan. Tidak boleh terlalu lama larut dalam euforia lolos ke semifinal. Karena semifinal bukan satu yang asing untuk Indonesia. Yang asing untuk Indonesia adalah bagaimana cara mendapatkan gelar juara. Ihsan Fandi. Bola keluar lapangan pertandingan. Ya, Indonesia pernah membantai Singapura 8-3 di Merdeka Games 1960. Sebuah rekor yang sangat baik dari Indonesia. Kalau kita tarik di sejarah ke belakang, Bung, ke tahun era 60-an atau kemudian era-era 70-an atau kemudian 80-an, Indonesia masih sangat superior. Kita menang dengan skor 6-0, 7-0, 9-1. Tapi begitu masuk ke era 2000, Indonesia seperti menjadi agak sulit untuk bisa mendapatkan kemenangan menghadapi Singapura, termasuk ketika di ajang Piala AFF. Dan jangan lupakan Indonesia pertama kali bertemu Singapura di Singapura sendiri, di mana Indonesia di tahun 58 tersebut mampu menaklukkan Singapura dengan skor 5-0. Betul. Itulah pertemuan pertama Indonesia dengan Singapura. Tapi di Piala AFF tentu saja Indonesia kalah superior dibanding Singapura. Terlepas tadi kita lihat Sikir Dedik dibuang kembali, kita lihat Baharudin berduel dengan Witan Sulaiman, lempar ke dalam Indonesia. Ini Safwan Barudin yang berduet sangat baik sekali dengan Irfan Fandi. Asnawi, kotak penalti, gagal tadi. Haris Harun mencoba langsung direct kepada Ihsan Fandi, namun masih gagal. Nampak kita lihat Fahrudin memintarkannya untuk agak tenang. Nampaknya memang agak sedikit nervous, Bung Maruf. Iya, ini yang saya katakan bahwa partai semifinal berbeda situasinya. Ada nervous, ada ketegangan, apalagi ini kita tahu bahwa pemain kita adalah masing-masing adalah masih para pemain muda. Ini juga mayoritas bagian besar mereka baru kali ini merasakan semifinal di ajang Piala AFF. Tensinya berbeda, sementara kalau kita bandingkan dengan Singapura, sebenarnya banyak pemain mereka yang lebih punya pengalaman dan lebih punya kematangan. Dan mereka adalah rata-rata pemain yang cukup tua Betul. dibanding Indonesia, 27 tahun rata-rata, Bung Maruf. Betul, dan memasukkan Singapura menjadi pemain dengan rata-rata usia pemain tertua dibandingkan dengan semifinalis lainnya.
Harus hati-hati Indonesia. Tadi dijatuhkan, kita lihat nomor punggung 15. Tendangan bebas Sahdan Sulaiman. Harus hati-hati karena set piece yang dilakukan para pemain Singapura cukup baik. Sahdan lakukan di kotak penalti. Cukup berbahaya tadi. Berduel, kita lihat bagaimana scrimmage yang terjadi dan sangat berbahaya, Bung Maruf. Ya, kalau kita lihat bahwa salah satu kelebihan dari Singapura adalah kemampuan mereka memanfaatkan bola-bola atas, termasuk ketika menghadapi Filipina. Satu dari 2 gol yang diciptakan berawal dari umpan sesama dengan sundulan, Bung. Scrimmage yang terjadi tadi, kita lihat Irfan Fandi. Inilah Irfan Fandi yang memakai nomor punggung 17, nomor milik ayahnya Fandi Ahmad saat masih menjadi pemain nasional Singapura di era 80-an. Dengan demikian berarti Ihsan dan juga Irfan Fandi masih memiliki darah Indonesia karena Irfan Fandi adalah keturunan Pacitan, Jawa Timur. Masih agak sedikit ragu-ragu para pemain Indonesia, belum terlalu in, Bung Maruf. Betul, belum terlalu nyaman, belum terlalu tenang karena ini adalah tensinya memang berbeda, nervous, ditambah lagi bahwa sekarang mulai ada ekspektasi yang sangat tinggi, harapan yang sangat tinggi, dan itu kadang yang membebani para pemain, terutama untuk pemain muda kita. Song Oyung tadi, pemain berusia 28 tahun dari klub Albirex Niigata tadi. Arhan Pratama kepada Dedik, Irfan Fandi. Arhan Pratama berduel, kita lihat. Dengan Song Oyung, pemain naturalisasi Singapura, kelahiran Korea Selatan. Tendangan gawang Indonesia, Nadeo Argawinata. Ada 2 pemain Indonesia di kotak penalti, yaitu Kahudi dan juga Rizky Ridho. Lakukan sudah tinggi datangnya. Arahkan kepada Arhan. Irfan Fandi tanpa mau beresiko untuk memberikan umpan ke belakang, Bung Maruf. Iya, ini 2 tim yang sebenarnya sama-sama dalam posisi nervous, sama-sama mengalami ketegangan. Singapura dengan semua keskeptisan yang ditunjukkan oleh para pendukungnya. Mereka bermain di depan pendukung sendiri, tapi ternyata tidak sebenarnya mendapatkan dukungan. Sementara Indonesia dengan harapan yang begitu tinggi setelah mereka tampil impresif menghadapi Malaysia, tampil meyakinkan menghadapi Vietnam. Mereka sekarang mendapatkan panggung yang jauh lebih besar dengan ekspektasi yang jauh lebih tinggi. Dan kita lihat memang Indonesia agak hati-hati dengan menurunkan 5 pemain belakang, Bung Maruf. Betul. Meskipun ini bukan hal yang baru ya Bung Hadi, karena Ya, ketika menghadapi Vietnam juga sama menggunakan 5 pemain belakang. Tapi ini mengingat lawannya Singapura. Betul, Singapura yang harusnya memang kalau kita bicara dari produktivitas, dari sisi kemampuan, bisa dikatakan berada di bawah dari Vietnam. Tetapi kalau kemudian kita bicara kehati-hatian, maka Sintayong memang harus lebih berhati-hati. Karena apapun, bahwa kita memiliki rekor yang tidak terlalu bagus di Piala AFF ketika bertemu dengan Singapura. Dewangga langsung ke depan, arahkan ke Pak Irfan Jaya. Sangat baik di kotak penalti, berhadapan dengan Nazrul. Irfan Jaya, ada Irfan Fandi menyapu bola. Jatuh di kaki pemain Indonesia, Ricky Kambuaya. Inilah Irfan Jaya, pencetak 2 gol ke gawang Malaysia. Rizky Ridho. Fahrudin ke tengah langsung, sangat baik pada Rahmat Irianto. Witan Sulaiman, masih Witan, tidak jadi memberikan kepada Asnawi. Masih Asnawi, kembali kepada Witan, ke belakang kembali. Ada Rahmat ke tengah, Dewangga, hampir saja dicuri tadi. Dicuri pada pemain Singapura. Langsung umpan kepada Faris Ramli. Ke kotak penalti langsung arah ke gawang. Langsung menuju penjaga gawang Nadeo. Faris Ramli adalah pemain yang sangat senior karena memang sudah sejak 2014 di AFF mengikuti atau memperkuat Singapura. Pemain yang sangat senior, Bung Maruf. Iya, pemain yang berusia 29 tahun kemudian menjadi salah satu pemain dengan caps terbanyak, 64 kali tampil, 10 kali gol. Asnawi langsung di kotak penalti, berbahaya. Langsung menuju Dedik, tapi Safwan Baharudin langsung mengantisipasi dengan sundulan dan keluar lapangan pertandingan, menghasilkan tendangan penjuru buat Indonesia. Tendangan penjuru kedua Indonesia nampaknya akan dilakukan oleh Arhan Pratama, pemain kelahiran Blora, Jawa Tengah, yang baru saja berulang tahun kemarin.
Selamat ulang tahun untuk Arhan Pratama di tanggal 21 Desember kemarin. Kini berusia 20 tahun, Arhan Pratama lakukan tendangan penjuru. Lakukan sudah, bagus datangnya, disundul kembali, disapu kembali. Kita lihat oleh Syahdan Sulaiman. Benar-benar, walaupun mereka cukup senior tapi tetap agak gugup juga menghadapi Indonesia, Bung Maruf. Termasuk juga kita menghadapi situasi bola-bola mati seperti ini. Bagaimana kita lihat tadi, seorang Hasan Suni tidak terlalu bagus ketika menangkap bola. Tendangan penjuru ketiga Indonesia, inilah Hasan Suni. Irfan Jaya kembali akan melakukan tendangan penjuru, lakukan sudah, berbahaya. Pratama tadi melakukan advantage langsung. Bola mengarah ke Faris Lamri. Rahmat Irianto mendelay bola cukup baik. Nampaknya pelan-pelan saja mulai menguasai permainan, Bu Maruf. Betul, ketika ada satu tekanan tadi yang dilakukan oleh kubu dari Singapura, termasuk sebuah tembakan, Indonesia justru mulai bangkit dan mulai tampil lebih percaya diri sekarang. Dewangga yang maju ke depan, bagus sekali. Oh, Dedik Setiawan tidak melihat bola, Bung Ma'ruf. Iya, ini padahal sebuah trupas yang sangat baik sekali. Dan ruangnya begitu terbuka sebenarnya, tapi Dedik ternyata tidak siap untuk menerima bola, justru melepaskan bola. Dan Irfan Jaya tetap agak sulit karena memang agak tutup tadi dengan Irfan. Dan tidak mungkin pemain belakang biarkan Irfan, Bung, dengan penampilan yang luar biasa. Kembali inilah Hasan Suni, penjaga gawang senior berusia 37 tahun. Memperkuat Singapura di AFF sejak tahun 2016, 2018 dan 2020. Inilah Arhan Pratama. Lempar ke dalam, sangat baik, langsung menuju ke kotak penalti, mudah saja buat penjaga gawang Hasan. Langsung direct ke depan, tapi ada satu. Inilah Hasan, pelan-pelan nampaknya para pemain Garuda mampu menekan tim singa Singapura. Irfan, baik sekali, masih Irfan, berusaha dia mengelabui Nazrul Nazari, gagal pada Iksan. Oh, sangat baik kita lihat sliding yang sangat-sangat keras dilakukan Dewangga terhadap Ihsan Fandi, pencetak 2 gol ke gawang Myanmar. Dan hanya Iksan yang memiliki gol yang cukup banyak di Singapura. Betul, hanya 2 gol dan itu pun ketika menghadapi Myanmar ya. Dan memang ini yang membuat mereka menjadi tim yang paling minim. Soyong sangat berbahaya. Oh, hampir saja tadi terlepas. Bagaimana cukup kalut para pemain belakang Indonesia menerima serangan-serangan yang dilakukan oleh Singapura. Masih belum in, Bung Maruf, pemain belakang Indonesia masih belum mantap. Kita lihat bagaimana tadi juga memang Ihsan sangat kuat ketika melakukan duel 1 lawan 1, Bung, dan kemudian beruntung tadi masih ada tepisan yang dilakukan oleh penjaga gawang dari timnas Indonesia. Berdiri bebas Iksan Fandi, bermain di belakang. Oh, jelas pelanggaran sangat keras dilakukan oleh Singapura. Nur Adam Abdullah mampu pelanggaran yang sangat-sangat keras terhadap Witan Sulaiman. Oh, jelas terlalu tinggi, Bung. Sangat luar biasa keras. Pertama lututnya tadi bersarang di rahang. Dan adalah pemain muda terbaik di Liga Singapura. Menjaga posisi, menggantikan posisi dari Sakir Hamzah, Bung Maruf. Betul, kalau kita lihat cedera. Betul, kalau kita lihat secara postur juga tidak terlalu tinggi dan kartu kuning nampaknya didapatkan Nur Adam Abdullah. Tendangan bebas Indonesia mengarah langsung kepada Dedik. Kambuaya, hati-hati Faris Ramli, bukan sebuah pelanggaran. Ini bola dipegang para pemain Garuda, Irfan Jaya. Di tengah ada Rahmat Irianto, langsung umpan terobosan, ucap sangat baik tadi kita Irfan Fandi membaca permainan. Irfan Jaya
Arhan Pratama sangat baik. Arhan terlambat tadi, tertinggal bola tadi. Pergerakan Arhan Pratama yang coba untuk membawa bola melewati para pemain Singapura, yaitu Nazrul Nazari. Inilah Nazrul Nazari yang menggantikan posisi dari Zulkarnain Suzliman. Keluar lapangan pertandingan, Iksan tadi sentuhan pertama kepada Song Oyong. Sangat baik kita lihat Irfan Fandi. Postur yang sangat luar biasa, 188 cm. Pemain buat klub Thailand, Batum FC. Nazrul Nazari. Ada Irfan Jaya. Kembali Irfan menjadi tembok yang sulit untuk dilewati para pemain Indonesia. Masih terlalu hati-hati kedua kesebelasan bermain hingga menit ke-17. Tapi setidaknya lapangan tengah masih bisa kita kuasai sedikit, Bung Maruf. Iya, sejauh ini apa yang kita lihat adalah pemain tengah kita juga tampil cukup bagus. Hanya memang kalau kita saksikan ada pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh para pemain Singapura, terutama untuk dua fullback kita. Rahmat Irianto lebar dia ke kanan kepada Asnawi, memintarkannya Rahmat untuk maju. Sangat baik kepada Rahmat. Oh, dibuang tadi, kita lihat nomor punggung 23 Zulfahmi Arifin yang turun jauh ke bawah. Zulfahmi menghadang pergerakan dari Rahmat Irianto. Tendangan penjuru kembali buat Indonesia yang keempat kalinya, menandakan bahwa Indonesia benar-benar bisa menyerang dengan baik ke area pertahanan Singapura. Witan Sulaiman, maksudnya Arhan Pratama yang akan melakukan tendangan penjuru. 4 tendangan penjuru Indonesia lakukan sudah sangat baik. Kembali jatuh di kaki Arhan. Witan Sulaiman, masih Witan. Kembali kepada Ricky. Arhan ke tengah, Asnawi sangat baik. Witan Sulaiman, Witan shooting, Witan. Sangat baik meskipun pelan, sedikit-sedikit pelan Indonesia terus bisa merengsek pertahanan dari Singapura, Bung Maruf. Ya, kita lihat bagaimana sebuah umpan yang sangat baik, kontrol bola yang baik juga, kemudian dribble yang sangat baik yang dilakukan oleh Witan Sulaiman tadi. Tapi sayang memang dia dalam posisi tidak terlalu bagus untuk melakukan tembakan sehingga bolanya masih melebar di sisi kanan gawang dari Singapura. Dan memang agak sulit karena banyak sekali pemain Singapura yang terus menutup, khususnya tadi Haris Harun. Sehingga agak sulit memang Witan untuk bisa melepaskan tendangan yang keras dengan kaki kirinya. Padahal memang sudah ada di kotak penalti, namun sayang masih gagal serangan-serangan Indonesia. Hasan Suni jauh ke depan, berhasil disundul tadi oleh Fahrudin. Sangat baik Rahmat Irianto. Ada Arhan Pratama, langsung ke area kotak penalti. Ada Zafwan, dicuri lagi oleh Kambuaya. Haris Harun tidak mau beresiko tadi berlama-lama memegang bola. Pelanggaran nampaknya. Jauh nampaknya langsung ke depan. Arahkan kepada Faris Ramli. Namun cepat sekali transisi yang dilakukan para pemain Indonesia, Bung Maruf. Iya, ini kita mulai melihat kenapa kemudian Sintayong memutuskan menggunakan 5 pemain belakang. Karena serangan cepat yang dilakukan oleh Singapura. Singapura mungkin tidak bermain bagus, tapi bagaimana cara mereka menyerang, cara mereka menekan. Tapi yang agak menarik adalah penampilan Dewangga, Bung Maruf. Meskipun dia ada di posisi belakang, tapi penampilan selalu ada di tengah. Terutama ketika dia harus menutup pergerakan dari Ihsan Fandi, Bung. Dia selalu mendapatkan tugas untuk mengawal Ihsan Fandi. Asnawi, kapten kesebelasan. Witan Sulaiman, sangat baik. Asnawi lagi. Masih Asnawi. Pada Witan, masih Witan, sangat baik. Asnawi. Oh, gagal tadi Asnawi. Peringatan dari wasit Kim Hee-gun, Korea Selatan, pada Asnawi. Ya, kalau kita lihat di sini peran Asnawi bukan murni sebagai fullback yang menunggu di belakang, Bung. Dan memang jelas. Pelanggaran dilakukan Asnawi sangat jelas. Iya, karena dia kemudian melompat. beresiko. Keputusan yang tepat dari wasit tadi. Gerakan pertama dan kedua pun pelanggaran Pelanggaran itu, Asnawi. betul. Tendangan bebas Singapura. Zafwan Baharudin ke tengah. Sahdan
Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Rizky Ridho. Harus hati-hati Indonesia kena set piece. Para pemain Singapura ke kotak penalti cukup berbahaya. Jika terlalu sering mendapatkan tendangan bebas buat Singapura tentu saja sangat beresiko. Song Euyung tadi dilanggar oleh Rizky Ridho. Rizky Ridho berpenampilan sangat baik saat menghadapi Vietnam. Trionya bersama Dewangga dan Fahrudin benar-benar membuat mati kutu Nguyen Quang Hai dan juga Nguyen Chong Phuong dari Vietnam, sehingga Vietnam tidak mampu untuk mencetak gol dengan akhirnya skor pun 0-0. Tendangan bebas tentu saja harus hati-hati Nadeo dan para pemain belakang Indonesia. Nampak Nadeo, Sahdan Sulaiman langsung ke area kotak penalti dan cukup bebas kita lihat. Sangat bebas. Safwan Baharudin sangat bebas, Bung Maruf. Iya, Safwan tidak diduga dia akan justru yang menerima bola pertama. Tapi kita lihat bagaimana juga penampilan yang sangat luar biasa. Super save yang dilakukan oleh Nadeo tadi. Ketika dia menepis bola dan kita saksikan betul berlari dari lini kedua. Mencoba memantulkan umpan dan disitulah Nadeo melakukan penyelamatan. Set piece yang sangat baik dilakukan Singapura. Beruntung Nadeo melakukan aksi yang cukup baik. Menggagalkan sundulan dari Safwan. Padahal bola cukup sulit karena memang ada di atas. Tendangan penjuru. Arifin nampaknya akan melakukan tendangan penjuru yang pertama buat Singapura. Harus hati-hati Indonesia. Nampak kita lihat ada Irfan Fandi. Fahrudin konsentrasi. Faris Ramli mendapat teguran dari Kim Hee-gun, wasit asal Korea Selatan. Sangat berbahaya, ditinju oleh Nadeo, sangat baik Nadeo. Kambuaya, Rahmat Irianto, kosong Dedik, masih Dedik, ke tengah langsung. Offside. Tidak melihat terlalu tergesa-gesa memberikan umpan tadi Dedi Setiawan. Padahal posisi Irfan Jaya pun belum siap, Bung Maruf. Iya, posisi Irfan belum siap dan sudah dalam posisi offside. Jelas sekali. Jadi agak terlambat sebenarnya tadi Dedik mengambil keputusan dan terlalu terburu-buru Dedik mengambil keputusan memberikan bola kepada Irfan. Nampaknya Singapura sendiri juga memakai 5 pemain belakang, Bung Maruf. Ya? Betul. Jadi sama-sama menunjukkan kehati-hatian dan ini sama dengan formasi yang dipakai ketika mereka menjinakkan Filipina, Bung. Dengan 5-4-1 formasi yang dipakai. Hampir mirip juga dengan ketika menghadapi Thailand, bedanya ketika melawan Thailand menggunakan 4-1-4-1. Dengan pola yang benar-benar sangat defend. Pelatih Yoshida tentu menyangka Indonesia akan keluar menyerang saat seperti lawan Malaysia. Betul. Dan memang kalau kita lihat sebenarnya wajar kalau Singapura dan pelatih Yoshida agak hati-hati karena kita adalah tim yang paling produktif dengan 13 gol yang diciptakan. Song Euyung, berbahaya tadi. Pak Haris Harun sangat bebas memberikan umpan. Untung saja Iksan Fandi pun tidak berada dalam posisi yang sangat tepat. Nadeo Argawinata, jangan terlalu lama memegang bola Nadeo. Jauh ke depan. Ada Arifin, Irfan Fandi berduel sangat baik. Witan Sulaiman, apa yang terjadi? Tubrukan yang tentu saja harus diambil oleh wasit, keputusan yang sangat cepat karena mungkin agak berbahaya juga, Bung Maruf. Betul, dan kita lihat juga memang bola tadi tidak dikontrol dengan baik juga oleh Witan Sulaiman, jadi tidak dalam posisi penguasaan Indonesia. Jadi wajar kalau kemudian wasit segera menghentikan pertandingan. Nah, akan kita lihat. Ya jelas tampakannya sangat-sangat cukup berbahaya sebenarnya. Sangat pantas tadi wasit Kim Hee-gun dari Korea Selatan langsung mengambil keputusan untuk langsung menghentikan, untuk memberikan langsung pertolongan kepada kedua kesebelasan, dan memang nampaknya benturannya tidak berdampak yang terlalu serius buat kedua pemain dari Setiawan dan juga Irfan Fandi. Tapi pelanggaran nampaknya buat Indonesia, Bung Maruf. Maksudnya tendangan bebas buat Indonesia. Ya, karena tadi bola dalam penguasaan dari Dedik, Bung, dan kemudian Irfan yang kemudian menyambut bola dan ada pelanggaran di sana. Tentu saja kita akan lihat Dewangga akan melakukan eksekusi tendangan bebas ini. Peluang yang cukup terbuka tentu saja buat Indonesia.
untuk bisa mengawali atau membuka peluang ke gawang Singapura. Inilah Alfreandra Dewangga, pemain asal klub PSIS Semarang. Yang memiliki kaki kiri yang cukup bagus, Dewangga. Dewangga lakukan sudah, membentur para pemain belakang dari Singapura, tapi umpan cepat Singapura sudah diantisipasi para pemain Indonesia. Tadi kita lihat juga Arhan Pratama langsung mendapatkan bola. Inilah Arhan Pratama. Kambuaya, pemain yang tidak tergantikan di Piala AFF ini. Dan Indonesia menguasai lebih banyak bola. Gagal tadi Indonesia. Song Oyung ke belakang pada Nazrul, pada Irfan. Song Oyung lagi. Nazrul Nazari, Singapura kuasai bola pada Irfan. Sahdan Sulaiman. Kosong. Haris Harun kosong. Antisipasi yang sangat harus cepat harus dilakukan. Saat dipotong para pemain Indonesia. Sangat baik pelanggaran. Advantage. Asnawi cepat. Masih Asnawi. Siapa akan diberikan oleh Asnawi? Sangat baik. Asnawi masuk di kotak penalti. Witan Sulaiman. Alhamdulillah. Tampi Asih. Terima kasih. Witan Sulaiman berhasil mencetak gol ke gawang Singapura, membuka skor menjadi 1-0 buat Indonesia di pertandingan semifinal pertama yang sangat-sangat baik, kerjasama yang sangat apik diperlihatkan para pemain Indonesia dan diselesaikan sangat jitu oleh Witan Sulaiman, Bung Maruf. Tampiase, Bung Maruf. Ya, dan kita saksikan bagaimana tadi kerja keras dari seorang Asnawi. Dia di-tackle, dia dijatuhkan, tapi dia terus berlari, mengejar bola. Kemudian berkombinasi 1-2 dengan Witan Sulaiman, memberikan assist dan Witan menyelesaikannya dengan luar biasa. Sangat baik, kerjasama yang sangat baik. Asnawi memberikan Witan Sulaiman di ruang yang sangat kosong. Tidak ada satupun pengawalan dilakukan para pemain Singapura. Langsung melakukan placing ke sudut kanan penjaga gawang Hasan Suni, menyebabkan Singapura kini tertinggal 0-1 dari Indonesia. Tentu saja mau tak mau Singapura akan sedikit lebih menyerang, Bung. Dan ini merupakan kesempatan buat Indonesia juga untuk bisa mencetakkan kembali gol ke gawang Singapura, Bung Maruf. Ya, ini yang menjadi alasan kenapa kemudian Sintayong selalu memberikan kepercayaan kepada Witan Sulaiman, memberikan kepercayaan kepada Asnawi, karena mereka adalah tipikal pemain pejuang, pemain yang tidak menyerah, bukan pemain cengeng yang kemudian ketika di-tackle dia menjatuhkan diri dan mencoba meminta pelanggaran. Inilah Dewangga, layaknya seorang Franz Beckenbauer, bermain sebagai libero, berdiri atau berposisi bebas, meskipun pemain lolos lagi ya. Nampaknya Dedi offside. Layaknya seorang Franz Beckenbauer, bebas di pemain belakang tapi bisa menjadi playmaker. Inilah Dewangga, sangat baik, Bung Maruf. Iya, dan ini yang membuat pemain kita sepertinya sangat kuat di lini tengah, Bung. Sebetulnya tidak offside, Bung Maruf. Onside tadi. Sahdan tercuri, berduel, kita lihat Kambuaya. Sangat baik. Asnawi ke belakang pada Rahmat, mendelay ke belakang pada Fahrudin, melebar ke kiri. Rizky Ridho, pemain muda Persebaya Surabaya. Arhan Pratama, tercuri Arhan, harus hati-hati. Ada, handsball nampaknya. Betul, Handsball. cukup jeli sampai Nazrul Nazari. Adalah Nazrul Nazari, pemain Singapura, berusia 30 tahun. Cukup tua juga, Bu Maruf. Iya, salah satu pemain senior. Kalau kita lihat Nazrul, pemainnya memang juga sudah bermain ketika di 2018 juga. Kita saksikan bagaimana Sintayong begitu detail mengamati pertandingan. Fahrudin. Buat Singapura inilah semifinal pertama sejak tahun 2012 saat mereka menjadi juara mengalahkan Thailand. Sedangkan Indonesia semifinal tentu saja harus bisa seperti tahun 2016 yang bisa masuk ke final, Bung Maruf. Betul, dan tentu kita berharap bahwa ketika di final bukan hanya menjadi finalis, Bung, tapi bisa mengakhiri gelar gelar juara. Di 2016 tentu saja kita berhasil mengalahkan Singapura 2-1 lewat gol Andik Firmansyah dan Stefano Lillipali saat itu. Harus hati-hati Asnawi. Faris Ramli dipotong, sangat baik intercept yang dilakukan oleh Rizky Ridho. Luar biasa Rizky Ridho. Kambuaya
Witan Sulaiman ke tengah, Rahmat, Kambuaya, pelanggaran jelas, sangat keras dilakukan pemain Singapura terhadap Rahmat Irianto. Sangat keras tadi Bung Maruf dilakukan pemain Singapura. Dan kita lihat memang bagaimana Terhadap kombinasi. Zainal Arifin. Pelanggaran sangat, kartu kuning seharusnya buat pemain Singapura, Zulfahmi Arifin. Keras mereka, Bung, keras mereka. Mencoba memancing para pemain Indonesia untuk memprovokasi pemain Indonesia. Betul. Dan Indonesia harus bisa lebih tenang lagi, Bung Maruf. Ya, dan ini juga untuk sedikit menurunkan predikat sebagai tim terburuk karena pemain yang paling mendapatkan banyak pelanggaran. Inilah kita lihat bagaimana skema gol cantik Indonesia, Asnawi kepada Witan dan Sodoran yang sangat-sangat macan, manis dan cantik tadi. Diperlihatkan Asnawi dan juga gol yang sangat-sangat cantik buat Witan Sulaiman. Luar biasa Witan Sulaiman. 2 gol di turnamen ini, 2 assist sudah diberikan Witan Sulaiman. Dan kita saksikan bagaimana tadi beberapa gol Indonesia selalu diawali dari pergerakan sayap, kemudian memberikan cutback ke belakang, dan disitulah bola dieksekusi. Dan memang para pemain Singapura dan tim nasional Singapura harus sangat hati-hati dengan kekuatan dan kecepatan pemain sayap kita, Bung Maruf. Betul. Arhan Pratama ke tengah, sangat baik. Derek Setiawan, hadangan sangat baik oleh Irfan. Langsung pada Song Oyong Singapura, Nazrul Nazari ke depan. Kontrol yang luar biasa dari pemain asal klub Norwegia tadi, Iksan Irfan Fandi ke tengah. Sodoran yang sangat luar biasa dari Dewangga. Nampaknya ada pemain Indonesia yang masih tergeletak setelah berbenturan nampaknya dengan Irfan Fandi. Siapakah pemain Indonesia? Apakah Witan Sulaiman? Arhan nampaknya, Arhan sepertinya, betul. Dan tabrakan yang sangat keras tadi dengan Irfan Fandi yang berpostur 188 cm. Arhan adalah pencetak gol torpedo ke gawang Malaysia. Gol yang dinilai sangat-sangat luar biasa cantik. Adalah Hasan Suni, pemain yang sangat-sangat senior. Bermain buat klub LC Sellers Singapura sejak tahun 2020. Yoshida, pelatih asal Jepang. Adalah Arhan Pratama tadi. Ya, kekalahan Indonesia pertama kali dari Singapura terjadi tahun 1969 saat Indonesia kalah 2-3 dari Singapura di ajang Kings Cup di Bangkok. Itulah kekalahan pertama Indonesia dari Singapura. Secara keseluruhan tentu saja Indonesia masih lebih unggul dari Singapura, Bu Maruf. Iya, kalau total bicara keseluruhan adalah 30 kemenangan yang dimiliki oleh timnas Indonesia, dan kemudian 18 kali, hanya 18 kali menelan kekalahan. Tapi ini bicara secara umum ya, Bung, ya. Kalau kemudian kita tarik lagi lebih ke ajang Piala AFF, maka harus diakui bahwa Singapura lebih dominan. Karena Singapura dari 9 pertemuan hanya menelan 2 kali kekalahan, sementara kita 5 kali kalah. Kembali duel-duel keras terjadi di lapangan. Nampaknya Arhan dianggap melakukan pelanggaran terhadap Song Oyung. Harus hati-hati, Arhan nampaknya mendapatkan kartu kuning dari wasit. Ya, sedikit terlambat. Sangat keras dilakukan oleh Arhan Pratama, Bung Maruf. Ini sering sekali bola-bola ngambil seperti ini ya, Bung, ya. Ambil bola seperti ini sangat beresiko, baik dari kubu Indonesia atau kemudian kubu dari Singapura. Berbahaya Arhan, terlalu beresiko Arhan. Kartu kuning yang cukup pantas, sangat pantas saya rasa buat Arhan, karena memang kakinya sangat tinggi tadi menerjang muka dari Song Oyung, pemain naturalisasi Singapura asal Korea Selatan. Tendangan bebas kembali terjadi buat Singapura. Harus hati-hati Indonesia. Ada Zulfahmi Arifin dan juga Sahdan Sulaiman. Nampak Irfan Fandi harus dipeluk oleh Fahrudin untuk tidak terlalu leluasa merengsek ke gawang Indonesia. Sahdan lakukan sudah. Sangat berbahaya. Terbukti tadi
Irfan yang mendapatkan bola. Dedi Setiawan langsung ke depan. Cepat kita lihat berduel. Ada Nazari ke belakang pada Hasan Suni. Singapura kuasai bola. Hasan Zulfahmi cepat langsung. Oh, berusaha dicuri, kita lihat. Masih kita lihat Rahmat Irianto. Ada Witan dan gagal tadi, sangat bebas Bung Maruf. Peluang yang sangat terbuka, meskipun harus berbenturan dengan Hasan Suni, tapi peluang yang sangat-sangat terbuka didapat oleh Witan Sulaiman. Iya, kita lihat bagaimana pemain kita berusaha memanfaatkan ruang, menekan pertahanan dari Singapura. Dan kita lihat bagaimana keputusan yang sangat baik tadi yang dilakukan oleh pemain kita Rahmat Irianto merebut bola. Tapi sayang memang keputusan Witan terlalu terburu-buru mengambil bola. Bola lebih enak kalau diberikan kepada Irfan Jaya sebenarnya. Ya, padahal Irfan Jaya sudah berdiri sangat bebas, tapi nampaknya Witan Sulaiman terlalu memaksa Bung Maruf untuk langsung menjebloskan bola ke gawang. Padahal Irfan Jaya juga berdiri sangat bebas tadi. Iya, padahal kalau kita lihat biasanya kalau Witan biasanya akan menahan bola terlebih dahulu, menunggu pergerakan dari lawan dan akan memberikan bola kepada rekannya. Tapi kali ini Witan sangat ingin mencetak gol dan selain itu juga ruang yang dimiliki memang cukup sempit tadi, Bung. Ya, Singapura adalah juara 4 kali Piala AFF. Tentu saja kita masih ingat tahun 98 saat mereka juara. Saat itu di semifinal kita berusaha menghindari Vietnam karena tuan rumah, tapi ternyata kita harus menghadapi Singapura, ternyata harus kalah. Dan disitulah terjadi sepak bola gajah untuk menghindari Vietnam di babak semifinal. Karena memang saat itu 98 Singapura Vietnam sangat luar biasa. Kita memilih melawan Singapura di semifinal, ternyata kita harus kalah di semifinal melawan Singapura dan harus menghadapi Thailand diperebutkan tempat ketiga, Bung Maruf, tahun 98. Iya, dan itu menjadi salah satu memori buruk yang mungkin tidak akan dilupakan, sangat buruk dan menjadi catatan tidak bagus untuk sepak bola Indonesia tentu saja. Karena itu kita berharap bahwa kita tidak akan pernah menduga hasil pertandingan sepak bola, Bung. Jadi yang paling penting adalah bagaimana menjalani pertandingan demi pertandingan. Siapapun lawannya harus dihadapi dengan kepercayaan diri dan tentu dengan perhitungan yang matang. Hasan Suni di AFF 2020 sudah 5 kali tampil dengan termasuk pertandingan ini. Kembali Indonesia, Asnawi luar biasa jatuh bangun. Walaupun sudah jatuh tapi trap berusaha untuk mendapatkan bola, Bung Maruf. Betul, mentalitas yang luar biasa. Mentalitas biasa yang disukai oleh seorang Sintayong. Pekerja keras, pantang menyerah, tidak cengeng sebagai seorang pemain, Bung. Sangat kontrol yang luar biasa. Otak penalti tadi Witan. Sayang Irfan Jaya tidak berhasil tadi membaca pergerakan dari Witan. Masih Irfan meliuk-liuk menari-nari di depan Nur Adam. Asnawi gagal. Asnawi lempar ke dalam Indonesia. Nampaknya Irfan mendapatkan pengawalan khusus dan perhatian khusus, Bung Maruf. Iya, karena Irfan adalah salah satu kandidat pencetak gol terbanyak ya, Bung ya. Karena sekarang dia sudah mencetak 3 gol, terutama penampilan kita menghadapi Malaysia. Sangat luar biasa, sangat impresif, mobilitas yang cukup tinggi. Tetapi beruntungnya adalah para pemain kita memiliki pergerakan yang bebas, jadi bisa bertukar posisi dan itu tidak terlalu bermasalah. Sahdan kuasai Singapura. Arifin, Fahmi Arifin. Umpan panjang langsung ke depan. Arahkan kepada Faris Ramli. Namun Fahrudin sudah berada dalam posisi yang sangat tepat untuk mengawal pergerakan dilakukan oleh Faris Ramli. Inilah Fahrudin, pemain yang sangat senior di tim nasional Indonesia bersama Victor Iqmodevo. Nur Adam Abdullah kepada Arifin. Masih Nur Adam. Kuasai bola Singapura. Sangat baik Nur Adam. Maksudnya umpan kepada Faris, namun ada Fahrudin. Berduel Faris Ramli. Dewangga, bukan sebuah pelanggaran. Jatuh di kaki pemain Singapura. Nazrul Nazari ke tengah pada Sahdan. Arifin, Sahdan lagi. Pada Nur Adam. Dibayangi oleh Asnawi. Zafwan Baharudin. Nur Adam. Luar biasa kita lihat para pemain Indonesia. Sahdan, pelanggaran nampaknya dilakukan terhadap Faris Ramli. Antisipasi jelas harus dilakukan para pemain Indonesia.
lewat servis dari pinggir lapangan ini, Bung Maruf. Iya, karena berkali-kali memang sebenarnya kena bola. Sebenarnya kena bola, betul. Bukan sebuah pelanggaran. Iya, ini pengambilan bola yang sangat baik yang dilakukan Fahrudin, sangat bersih sebenarnya karena kaki jelas mengenai bola. Nampaknya wasit Kim Hee-gun dari Korea menyatakan Fahrudin melakukan pelanggaran dan tendangan bebas buat Singapura. Ada Syahdan dan juga Zulfahmi Arifin yang menghadapi bola untuk melakukan tendangan bebas ke gawang Indonesia di kawan Nadio. Mengawal dengan ketat Rido, pergerakan dari Ihsan Afandi. Siapa yang lakukan? Nampaknya Syahdan memberikan petunjuk wasit Kim Hee-gun kepada dua pemain Indonesia melakukan pelanggaran hidup. Zulfahmi lakukan jauh kepada Fandi, belum keluar. Disapu lagi oleh Rahmat Irianto. Antisipasi yang baik dari para pemain Indonesia. Oh, nampaknya tadi Dedi dan satu pun pemain Indonesia, Hasan Suni. Kontrol yang luar biasa dari Nur Adam. Bola dicuri Witan. Kambuaya. Apa yang terjadi? Apakah sudah keluar lapangan pertandingan? Pelanggaran? Apakah sebuah pelanggaran dilakukan oleh Rahmat Irianto? Belum ada cuplikan yang bisa memperjelas kejadian pelanggaran. Oh, namanya pelanggaran tadi dilakukan Rahmat. Bola dihadapi oleh Zafwan kepada Arifin. Tapi Singapura pun belum terlalu berani untuk frontal melakukan serangan ke pertahanan Indonesia, Bu Maruf. Betul, mereka masih cukup berhati-hati karena mereka tahu betul bagaimana counter attack yang dilakukan oleh para pemain Indonesia. Dan mereka juga belum sebenarnya menemukan ruang, Bu, untuk melakukan eksploitasi pertahanan Indonesia. Dan mereka juga masih berhitung bahwa masih ada leg kedua, Bu. Betul, masih ada leg kedua dan beruntungnya adalah tidak ada istilah gol tandang, Bung. Ini juga membuat mereka lebih nyaman dari si permainan dan mereka tidak mau kebobolan lebih banyak di pertemuan leg pertama. Zulfahmi ini sering juga untuk melakukan pelanggaran, Bung Maruf. Agak jahil dia sebenarnya dan ini menurut saya dia harus berhati-hati karena tapi mungkin salah satu tugasnya adalah bagaimana dia memutus momentum yang dimiliki oleh para pemain Indonesia. Fahmi, pemain berpostur 177 cm, lahiran 5 Oktober 91, klub dari Sukhothai, Thailand. Sung Oyung, Nazrul Nazari ke depan langsung arahkan kepada Ihsan. Tapi kita lihat ada Dewangga di situ. Sangat baik, luar biasa baik Dewangga. Melakukan delay yang sangat-sangat luar biasa terhadap Ihsan Fandi. Pemain yang juga anak dari Fandi Ahmad, dari Singapura. Beribu asal Afrika Selatan, Wendy Jacobs. Seorang model asal Afrika Selatan. Zafwan tadi. Zafwan ke belakang kepada Hasan. Umpan jauh Hasan langsung ke depan. Tersebut sangat baik dilakukan oleh Fahrudin. Fahmi tadi berduel. Ada Witan Sulaiman. Umpan terobosan maksudnya tapi terlalu jauh kepada Dedik dan juga Irfan. Minta bola Irfan tapi kita lihat Irfan Jaya pun mendekati Irfan. Sangat luar biasa dicuri tadi para pemain Indonesia. Asnawi, Rahmat Irianto. Oh, pelanggaran. Coba noluk pas tadi Rahmat Irianto tapi gagal dan kartu kuning buat Zafwan. Ya, jadi Zafwan terlihat betul bagaimana dia mendorong dari Witan Sulaiman karena tahu ada kombinasi segitiga antara Witan Sulaiman kemudian juga Asnawi bersama dengan gelandang dari Indonesia Rahmat Irianto tadi. Inilah Zafwan Baharudin. Pemain berusia 30 tahun, berpostur 184 cm. Dan kini memperkuat klub Selangor FA. Zafwan Baharudin, Dewangga langsung ke depan arahkan kepada Irfan Jaya. Haris Harun antisipasi sangat baik. Salah Rahmat, maksudnya memberikan umpan kepada Witan, tapi Witan pun tidak berada dalam posisi yang diinginkan oleh Rahmat. Yang menggendalan Nur Adam Abdullah. Jauh ada Rahmat Irianto, Witan Sulaiman, Kambuaya, masih Kambuaya, Asnawi, Irfan Jaya. Sangat baik, dibaca dengan sangat baik juga oleh Zafwan pergerakan yang dilakukan oleh Irfan Jaya.
Ya, bukan sebuah kesulitan untuk seorang Javan, pemain yang sudah memiliki lebih dari 100 cap bersama dengan timnas Singapura. 101 caps, ini adalah 102 caps yang dimiliki oleh seorang Javan, dan salah satu pemain yang menjadi tulang punggung di ajang Piala AFF dengan 1 gol dan 2 assist yang diberikan. Asnawi lempar ke dalam, Irfan Jaya. Ada Arifin tadi membuang bola. Tinggal 2 menit lagi pertandingan, Bung Maruf. Singapura pun tidak berani tampil sporadis ya, tidak mereka berani tidak untuk berani. frontal menyerang. Jadi justru mereka menurunkan tempo, mereka mencoba mendelay karena mereka tahu ketika beradu kecepatan akan selesai persoalannya. Jadi mereka lebih mendelay, mereka menunggu, mereka memperlambat tempo permainan sehingga Indonesia terbawa dari si permainan. Luar biasa dilakukan oleh Dewangga. Asnawi berputar-putar tadi, berduel sangat baik. Direbut oleh Faris Ramli. Dicuri lagi. Oh, pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Asnawi. Tapi luar biasa dilakukan oleh Asnawi, Bung Maruf. Iya, leader, betul-betul seorang leader. Bagaimana bertarung, bagaimana melindungi bola, bagaimana mengejar bola. Seorang Asnawi sejauh ini wajar kalau Sintayong tidak melepaskan Asnawi kembali ke klub, Bung, sejauh ini. Arifin hampir saja dicuri. Haris Harun kini bermain di bawah. Jauh ke bawah. Berduel Irfan dengan Witan. Song Oyong, kotak penalti tadi digagalkan oleh Arhan. Maksudnya Nazrul Nazari. Dan Nazrul Nazari pendek saja kepada Sahdan Sulaiman. Pelanggaran jelas dilakukan terhadap Arhan Pratama. Ya. Jangan bebas buat Indonesia. Kita lihat selalu menurunkan tempo, selalu menjatuhkan pemain, selalu mendelay permainan. Itu yang dilakukan oleh Singapura ketika pemain Indonesia mendapatkan bola. Jadi yang kita lihat adalah tempo benar-benar turun karena pemain Singapura melakukan itu dan mereka menginginkan itu. Tentu saja jika beradu cepat pemain Singapura akan kalah, Bung Maruf. Betul. Rido ke depan langsung arah kepada Dedik. Luar biasa Zafwan. Arifin kini. Kambuaya kuasai bola di tengah. Fahrudin dan wasit Kim Hee-gun dari Korea Selatan telah meniup peluit panjang tanda berakhir pertandingan babak pertama semifinal leg pertama Indonesia melawan Singapura di Stadion Nasional Singapura dengan skor 1-0 tadi, gol dicetak oleh Witan Sulaiman. Dan pemirsa, kami akan kembali ke studio sementara bersama Bung Didan dan juga Bung Maruf, namun tentunya setelah komersial break berikut ini.